Dia itu menghantamkan leher kakaknya dengan menggunakan martil yang berbobot 5 kg dengan ekspresi yang sangat kesal. Halo semuanya, selamat datang di Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku pengen bahas satu kasus yang mana kasus ini tuh sangat-sangat viral banget ya. Karena beberapa minggu yang lalu itu ada kasus di mana ada seorang kakak ya kan, dia itu dihabisi oleh adiknya sendiri dengan cukup sadis, yaitu menggunakan martil atau palu seberat 5 kg. Gendeng banget ya kan. Kok ono wong kok pikirane setan gini gitu kan ya. Tapi maaf kalau misalkan nantinya kalian dengar suara-suara jeritan orang lagi bengok-bengok dan lain-lain, itu ya orang-orang di sebelah ya lagi senang-senang mungkin, jadi ya udahlah. Jadi kalian harus fokus ke sini dulu dan jangan di-skip video ini karena ini menurutku cukup untuk pelajaran buat kita semua lah. Kalau misalkan ingin meminjamkan uang atau mungkin menolak untuk meminjamkan uang, cara kalian menolaknya itu harus benar-benar, cara kalian tidak memberikannya itu harus benar-benar secara dewasa gitu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Jadi ya nggak usah perlu basa-basi lagi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar kalau misalkan kalian ada notif dari aku terus kalian tahu gitu kan ya. Nggak usah basa-basi lagi, berikut ini adalah ceritanya. Menurutku ya, ini adalah salah satu kasus yang cukup mengerikan dan pelakunya juga tolol banget gitu. Karena ini tuh bener-bener melibatkan keluarga dari pihak lain. Jadi biar kalian itu nggak bingung, aku akan coba untuk jelasin sedikit kronologinya dan nanti kita bahas kenapa bisa sebodoh itu dipandang dari sisi mata kita sebagai orang awam. Jadi ya, kronologi dari cerita ini tuh sebenarnya berawal dari seorang anak muda berumur 35 tahun ya. Iki wis tuwek sih itu anak muda. Dia itu bernama Yusah Cahyo. Kejadian ini itu terjadi di daerah Kecamatan Ngancer, Kediri pada hari Selasa 3 Desember beberapa minggu yang lalu. Korbannya itu bernama Agus Komarudin. Beliau ini adalah kakak iparnya. Ada juga kakak kandungnya bernama Kristina, terus Christian Agusta dan Samuel Putra sebagai ponakannya. Dan pas aku baca beritanya ya, ponakan yang bernama Samuel Putra saat ini sedang kritis dan dirawat di rumah sakit. Kita doakan aja semoga cepat sembuh dan cepat pulih gitu aja. Kalau dilihat dari motif permasalahannya itu sebenarnya cukup menyedihkan karena sebelum kejadian itu semua terjadi ya, awalnya pelaku ini tuh datang ke rumah kakaknya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Terus dia itu mencoba untuk meminjam uang kepada kakaknya yang bernama Kristina tadi. Namun ya karena kebutuhan atau karena hal lain itu kakaknya nggak meminjami uang ke pelaku. Dan juga menurut keterangan pelaku pada saat di kepolisian, dia itu mengaku kalau dia itu merasa sakit hati dan jengkel kepada perkataan dan juga sikap kakaknya kepadanya. Ya akhirnya pada saat itu juga mereka itu terlibat cekcok engkel-engkelan gitu dan saling ngata-ngatain, miso-miso juga. Intinya hari itu mereka itu sedang bertengkar lah ya. Nah udah nih ya kan, si adiknya itu akhirnya pulang, udah selesai kan semuanya clear hari itu. Kita sekarang coba beralih ke esokan harinya, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Dari permasalahan sebelumnya, ternyata si adiknya ini bernama Yusa itu mempunyai dendam pribadi kepada kakaknya tadi, yaitu bernama Kristina. Di momen itulah Yusa itu datang lagi ke rumah kakaknya dengan membawa palu yang disimpan di tasnya. Dan menurut keterangan polisi bahwa pelaku itu meminta temannya untuk mengantarkan menggunakan sepeda motor, dan Yusa sengaja turun 500 meter sebelum sampai ke rumah kakaknya. Dia itu berjalan kaki menuju rumah kakaknya dan melompat masuk ke pekarangan rumah. Terus dia sengaja bergerak ke arah dapur karena dia tahu bahwa sekitar jam 3 atau subuhan kakaknya itu masak di dapur. Makanya kenapa dia langsung menuju ke arah dapur. Di sini ya sebenarnya tidak membobol pintu dapur, tapi justru dia itu dibukakan pintu oleh kakaknya dan disuruh masuk oleh kakaknya. Pelaku tidak langsung menyerang, tapi pelaku itu sempat mengulang pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu permintaannya untuk meminjam sejumlah uang.
Namun ya, bukannya dapat pinjaman, tapi malah terjadi cekcok antara kakak dan adik itu. Dari sinilah pelaku mulai geram dan membabi buta. Dan bayangkan, dia itu menghantamkan leher kakaknya dengan menggunakan martil yang berbobot 5 kg. Dengan ekspresi yang sangat kesal, dia menghantamkan martil itu hingga kakaknya jatuh bersimbah darah dan berteriak kesakitan. Di momen itulah korban itu teriak, dan gak lama kemudian kakak iparnya datang untuk menolong. Tapi sayangnya pelaku saat itu sedang buta dan gelap dan langsung menghantamkan palu itu ke kakak iparnya juga. Saat itu juga dua keponakannya juga terbangun karena mendengar keributan yang ada di dapur itu. Situasi pada subuh itu tidak terkendali. Pelaku semakin brutal dan keponakan yang masih di bawah umur itu ikut untuk menjadi korban dari kekejaman pelaku yang tolol ini gitu. Ini tuh bener-bener gendeng banget ya. Ya gimana gitu, gak goblok banget gitu ya. Aku pas baca beritanya aja tuh kayak kesel sendiri gitu. Ya nggak bisa ngebayangin nanti gimana keadaan pelaku di penjara gitu. Pasti habis ya orang-orang kayak gini kan. Pada saat aku menggali informasi lebih dalam lagi ya, sebenarnya pelaku itu hanya ingin menghabisi kakak iparnya aja. Tapi ya karena situasi saat itu sedang tidak terkendali, akhirnya dia itu terpaksa melakukan hal keji itu. Dan kejahatan dari pelaku itu nggak sampai di situ aja. Dia itu mengambil uang 300.000, handycam, tripod, CCTV, dan juga 5 HP. Dan ya emang sakit aja orang itu kan. Tapi jujur ya, pas aku baca beritanya, aku penasaran dengan sosok pelaku ini. Kok bisa dia itu melakukan hal sekeji itu? Dan apa yang membuat dia itu tega sampai berani melakukan itu? Jadi setelah aku riset kecil-kecilan dan sedikit mendalam soal kasus ini, adiknya yang bernama Yusak Cahyo itu ditangkap Polres Kediri di Lamongan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, yaitu sehari setelah kejadian itu terjadi. Ini kerja dari Bapak Polisi sangat-sangat gercep banget ya, dan kita harus mengapresiasi kinerja ini. Jadi pada saat ditangkap polisi ya, Yusa itu sempat melawan, dia itu berontak dan akhirnya Pak Polisi terpaksa melakukan tindakan terukur dengan menembakkan kaki pelaku. Dan pada saat aku menggali sosok Yusak Cahyo ini, ternyata dia itu adalah sosok orang yang pengangguran yang berstatus sebagai residivis karena sebelumnya dia pernah berprofesi sebagai pencopet. Ini bukan profesi sih ya, ini maling gitu aja kan. Dan menurut beberapa informasi lainnya ya, dia itu ternyata juga jarang banget berada di rumah karena dia itu sering berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota yang lain. Dan ya begitulah aktivitas si pelaku saat menjadi pengangguran gitu. Emang tolol banget orang ini sih. Dari kejadian ini ya, polisi itu menjerat Yusa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan polisi juga menjelaskan bahwa Yusa itu terancam hukuman mati karena pembunuhan yang dilakukan Yusa itu sangat kejam banget. Ya emang tolol banget sih orang ini. Oh, sampai dari tadi ngomong kotor-kotor terus aku ya. Ya kapok lah, aku sangat setuju sih nek misalkan dihukum mati, karena ini kejam banget. Dan di pikiranku ya kok bisa gitu dia kepikiran menghabisi kakaknya sendiri cuma gara-gara nggak dipinjamin uang gitu kan. Itu kan ya bodoh banget sih. Dan aku juga sangat berharap ya semoga polisi benar-benar tegas dalam melaksanakan hukuman yang disebutkan tadi. Kalau bisa ya secepatnya lah ya, karena orang-orang seperti ini tuh sangat-sangat nggak pantas dan akan menjadi sampah kalau misalkan dibiarkan keluar gitu aja. Dan gak lupa ya, semoga keluarga yang menjadi korban dari ulah bodoh orang itu dilapangkan hatinya mengikhlaskan anak atau cucu yang sudah meninggal dan menyedihkan itu. Ya meskipun aku yakin gak akan mungkin ikhlas gitu, karena ya gak semudah itulah yang mengikhlaskan orang yang disayang dengan keadaan seperti itu. Semoga mereka yang meninggal dunia itu ditempatkan di sisi yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesan dari kasus ini adalah kalau misalkan kalian pengangguran atau misalkan kalian lagi cari kerja terus belum diterima kerjanya, padahal udah usaha berkali-kali tapi ngelamar kerjaan tetap aja ditolak gitu misalkan, percayalah semua itu tidak akan sia-sia. Tapi ya dengan catatan kalian tetap terus memperbaiki yang salah kira-kira apa dan kenapa kok ditolak terus lamarannya. Siapa tahu mungkin ada yang salah selama kalian membuat lamaran pekerjaan atau penulisannya kurang rapi atau apapun itulah ya. Intinya tetap semangat buat kalian yang cari kerja dan jangan melakukan hal yang akan membuat kalian sengsara atau menyakiti diri kalian sendiri.
Karena kalian harus ingat bahwa ketika kalian jatuh atau kalian kenapa-kenapa, keluarga atau terutama orang tua kalian pasti juga akan merasakan sedihnya. Jadi ya kalian jangan melakukan hal-hal bodoh yang merugikan diri kalian sendiri atau mungkin keluarga. Anjay, kayak motivator ngono kan aku ya. Ya wis lah, mungkin itu aja lah intinya ya. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi nonton ini, sekali lagi terima kasih buat kalian yang nonton El Kasus sampai habis. Alhamdulillah sekarang videoku sudah pelan-pelan mulai naik gitu, dan semoga YouTube merekomendasikan terus gitu. Kalau misalkan kalian ada informasi terbaru soal kasus ini ya silahkan kalian komentar aja, bebas. Kalian boleh mengkritik, boleh saran, meso-meso juga terserah lah, itu hak kalian gitu kan ya. Dan kalau misalkan ada yang kurang pas sama gimana cara pembawaanku sekarang, karena aku membedakan konsep yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang gitu, silahkan kalian komentar aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang nonton El Kasus sampai habis dan sampai bertahan di sini. Dan sekali lagi buat kalian yang sudah belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian terus dapat notif dari aku. Mungkin itu aja ya kasus ini. Semoga setelah ini semua tidak ada kejadian yang memilukan yang terjadi lagi, dan sehat-sehat buat kalian yang sekarang lagi sedih. Bye bye. Terima kasih. Ya. Makanya mulai mau aku belibet, kurang ngombe aku anjir.